Hai Sobat Titilab, kali ini di Celoteh Aki Season 3, Minlab akan langsung menemui Aki Rukman nih. Mau bahas apa ya? Yuk kita simak bersama. Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Alhamdulillah Aki Rukman ini teh. Iya, Mas teh Aki. Kang Aan. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Yopan. Oh, Dari Kabin. KB. DP 3 AKB Kabupaten Bandung. DP 2. DP 2 KB P3A. Suka susah aja itu. Ya, panjang. Iya. Panjang gitu. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kang Aan. Aduh. Alhamdulillah. Sekarang masih dinas. Masih dinas. Berapa lama? Masih 2 tahun Ki. 2 tahun lah. Lagi. 2 tahun lagi. Iya. Ya. Jadi sekarang udah usianya 56. 56. Oh, 57. tapi masih kelihatan 17. Alhamdulillah Ki. Sama masyarakat. Oh iya. Gimana? Ini Ki, terima kasih kalau Aki sehat. Alhamdulillah. Banyak yang harus ditanya. Padahal kan Aki kelewatan tiap hari juga. Iya. Masih di sini di Ciwidey juga. Kita nggak pernah nanya lah. Oh. Ya. Gimana? Ini kan program sekarang udah beda sama yang dulu. Beda pasti, beda zaman. Ini supaya kita lebih maju. Sebetulnya kita sudah maju, Iya. tapi ingin lebih maju nih ada pengalaman dari Aki gitu ya. Dari dulu gitu, kita bersama-sama. Dari jadul. Dari jadul sampai sekarang milenial. Gitu. Bagaimana Ki? Gitu. Tentang apanya ini yang mau ditanyakan? Tentang advokasi, Oh, mekanisme segala macam. iyalah, Tentang iya. itu, KB gitu. Oh gini. Kalau gitu Aki lebih cenderung dulu berbicara sedikit ya tentang masa lalu. Pak Iya. Pak Yovan, boleh ya? Ya, boleh. Jadi KB ini sebetulnya terpikirkan sudah lama, yaitu tahun 1956. 56. Jadi, Lupa lagi. Yaitu ada Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, di mana salah satu hasil kongres itu merekomendasikan hak emansipasi wanita. Gitu. Jadi kenapa saya tidak bisa jadi camat? Kenapa saya tidak bisa jadi bupati? Gitu sih perempuan-perempuan saat itu. Kemudian ada seorang yang ngomong, mau jadi bupati gimana? Mau jadi camat gimana? Wong hamil tiap tahun, punya anak tiap tahun, gitu ceritanya. Akhirnya direkomendasikanlah ke pemerintah saat itu dipimpin Pak Karno kan, bahwa di Indonesia diminta supaya ada program KB. Jawaban pemerintah saat itu boleh kegiatan KB tapi tidak diprogramkan. Itu pemerintah tidak ikut campur lah, sabodo aja. Iya. Karena apa? Boro-boro ngurus KB. Ya, ngurus konstituasi saja belum beres waktu itu kan, Iya. sampai akhirnya balik ke dekret presiden. Nah, akhirnya lahirnya PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Sekarang masih ada kan? Iya. Itu tahun terus kan tidak diterima, sehingga disebut Pak Karno itu pro natalis, jadi mendukung penduduk yang banyak. Iya. Pak Karno turun, ganti orde baru. Pak Harto cepat dipanggil ke Rumania, Bukares. Di sana ada deklarasi kependudukan. Nah, pada saat deklarasi kependudukan itu, bahwa masalah penduduk itu bukan masalah individu, tapi masalah seluruh dunia. Kan kalau ada pengungsi, kayaknya Pak, ya Pak Kabit, itu pengungsi jadi masalah tuh apa? Rohingya tuh apa? Yang di Rohingya itu ya, yang di Aceh, itu kan masalah kependudukan. Nah, akhirnya dibentuklah tahun 1968, yaitu LKBN, Lembaga Keluarga Berencana Nasional. Dipimpin oleh Pak Idam Holin, Menko Kesra saat itu. Tidak berhasil.
Karena KB itu tidak bisa ditangani oleh salah satu organisasi. Jadi harus terkoordinasi. Ya kan di KB itu ada masalah medisnya, ada masalah psikologisnya, ada masalah kesejahteraannya, masalah sosialnya, termasuk masalah agamanya. Jadi harus dibentuklah berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 70, nomor 8 tahun 70. Aki agak lupa-lupa, nggak apa-apa. Malam 37 dibalikin. Nah, jadi nomor 8 tahun 70 itu yang bertiti mangsa tanggal 22 Januari itu dibentuk BKKBN. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jadi sifatnya koordinasi, bukan badan pelaksana. Yang pelaksana itu adalah unit pelaksana. Departemen Penerangan jadi unit pelaksana KIE, Departemen Agama jadi pelaksana KIE, Departemen Kesehatan jadi pelaksana medis gitu. Itu sejarahnya. Ya gitu, masih ingat lah? Ya, Pak. Mangga, apalagi yang gini mungkin saya tuh ingin tanya kiat-kiat bagaimana supaya pelayanan KB ini berhasil, khususnya di Kabupaten Bandung ini kan penduduknya banyak. Nah, bagaimana untuk koordinasi yang barusan Aki ceritakan khususnya untuk sektor kesehatan. Oh gitu, dengan puskesmas ini maksudnya. Dulu itu kan sudah dibagi. Nah sekarang ini kadang-kadang ada terkotak-kotak bahwa ini adalah tugasnya BKKBN. Dulu juga ada. Jangan ada anggapan bahwa program KB itu adalah programnya BKKBN. Bukan. Nah, bagaimana supaya Bapak menjelaskan kepada pihak medis bahwa tidak ada BKKBN, program KB tanggung jawab bersama. Itu ya. Saya ingat tuh dulu ada 13 program puskesmas. Salah satunya KB. Makanya kita mengadakan Lokmin dulu itu, Loka Karya Mini ya. Yaitu yang diadakan di puskesmas, yaitu anggotanya itu puskesmas, KB, dan kader-kader kita. Nah di situ. Jadi kalau sekarang hilang, masing-masing sekarang. Ya. Dan kita tidak boleh memaksa. Jadi harus ada misalnya jadwal pelayanan keluar. Kita harus tahu di puskesmasnya ada apa, tanggal berapa, bikinlah jadwal bersama. Dan itu harus ditimkan. Karena itu maka Bupati sebagai penanggung jawab program, nah ini bagaimana dibikin mekanisme operasional yang bagus sehingga di situ kan kita menggarap bersama tuh ada make-up-nya itu 10 langkah. Masih ingat? 10 langkah PLKB. Iya, masih ingat naon dah? Dari perencanaan. Oh. Tahu masih lupa. Sudah lama. Si agak gede ya. Jadi dijelaskan dulu 10 langkah ya. Pertama adalah pendekatan tokoh formal. Jadi segala sesuatu itu tokoh formal itu ada tokoh formal pemerintahan, ada tokoh formal lain. Misalnya pemimpin Karang Taruna, ketua MOI itu tokoh informal. Tokoh formalnya adalah lurah, camat, bupati dan lain sebagainya. Pendekatan tokoh formal. Kedua, pendataan. Harus ada data yang luas itu. Yang ketiga adalah pendekatan tokoh informal. Ulamanya didekati, tokohnya didekati. Yang keempat, komitmen. Pembentukan kesepakatan. Harus sepakat dulu. Kalau nggak sepakat nggak bisa. Yang kelima adalah penegasan kesepakatan. Bukti-bukti administrasi yang bersifat mendukung operasional. SK lah, jadwal lah, surat menyurat lah. Itu ya, penegasan operasional. Yang keenam adalah KIE bersama. Nah, di situ semua unsur ngobrol. Bupati ngomong KB, Sekda ngomong KB, semua. Camat ngomong KB. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh itu adalah penteladanan. Grup pelopor disebutnya. Jadi kalau sekarang orang harus divasektomi, siapa dulu yang diteladani? Dicari kan? Ya karena KIE itu harus dilaksanakan oleh orang yang sudah melaksanakan. Itu yang disebut wibawa diri dan wibawa pesan. Nah itu yang ketujuh. Yang kedelapan pelayanan. Yang kesembilan adalah pembinaan. Nah ini sekarang yang lemah Pak. Pembinaan. Ya setelah dapat asetan tuh culme gitu. Kalau dulu kan dipantau Pak. Ya sampai terakhir, yang terakhir adalah pencatatan pelaporan. Ya, oke? Ya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.